Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustadz? Sehat. Alhamdulillah sehat. Ustadz, mohon maaf sebelumnya saya mau minta waktu antum untuk wawancara. Jadi saya perkenalkan dulu Ustadz. Jadi saya ini saat ini sedang mengikuti pendidikan program guru penggerak. Nah, jadi ada salah satu tugas saya di mana saya mewawancarai kepala sekolah atau pimpinan yang ada di sekolah. Nah, berhubung di sekolah kita itu sistemnya adalah yayasan, jadi saya ingin bertanya lebih jauh terkait peran Ustadz dalam mengambil keputusan selama menjadi wakil mudir di bidang ajar di Pondok Pesantren Darul Qalam 3. Nah, mohon kesediaan antum Ustadz untuk bisa meluangkan waktu. Nah, pertanyaan yang pertama, nah tentu kan selama Ustadz menjadi wakil mudir ini ya, wakil pimpinan pondok pesantren, pasti ada permasalahan yang terjadi. Nah, bagaimana cara Ustadz mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, apakah itu termasuk dilema etika atau bujukan moral? Dalam seluruh kasus apapun itu, tentu langkah yang pertama itu atau dasarnya sebenarnya kita harus melihat segala sesuatu secara holistik, menyeluruh dari berbagai macam aspek. Walaupun saya misalkan bertanggung jawab di bidang pengajaran, tetapi melihat permasalahan itu tidak hanya dari sisi pengajarannya. Tetapi misalkan kalau di pesantren itu kan ada dua aspek, ajar dan asuh misalkan. Maka dilihat dari dua jalur besar itu, jalur ajar maupun jalur asuh. Yang kedua setelah itu, maka langkah yang paling penting dalam pemecahannya adalah clarity, bagaimana memperjelas dulu masalah tersebut. Karena itu kita mengkonsultasikannya setidaknya kepada, kalau dia pada jalur direktorat ya kepada yang bertanggung jawab di pengasuhan atau di pengajaran atau bagian-bagian yang memang kita butuhkan untuk memperjelas posisi masalah itu. Nah, kalau posisi itu sudah jelas, maka barulah kemudian kita mengambil langkah mana yang paling utama di antara sekian pilihan-pilihan itu, sehingga dia baik untuk secara keseluruhan. Jadi jangan sampai hanya baik dari satu sisi, tetapi di sisi lain malah kemudian memunculkan masalah yang baru, seperti itu. Jadi Ustadz mengidentifikasi kira-kira dia masuk ke ranah mana dulu gitu Ustadz ya, jalur ajar atau jalur asuh gitu. Ya, karena seluruh hal itu kan berkaitan gitu ya. Mana nanti kita ambil mana yang lebih maslahah, yang lebih baik, karena tentu keputusan yang kita ambil bisa saja tidak akan memuaskan semua pihak, tetapi satu hal yang paling diutamakan adalah kemaslahatan lembaga, kemaslahatan kehidupan umum pesantren gitu ya. Jadi mana yang memang menjadi kemaslahatan utama, mana yang memang pada posisi yang lebih di bawahnya, itu yang paling penting. Jadi sedikit mungkin kita tentu mengurangi atau paling tidak meniadakan hal-hal yang memang kita tentu ada efek ya yang akan muncul di sana nanti. Maka nanti setelah itu kita fokuskan, apakah kita fokus pada penyelesaian masalahnya ataukah kita fokus pada akibat yang akan dimunculkan dari masalah tersebut. Berarti di sini nyambung sama pertanyaan saya yang kedua Ustadz. Sebenarnya saya mau bertanya bagaimana cara memutuskan mengambil keputusan tersebut gitu ya. Ternyata melihat dari kemaslahatan gitu Ustadz ya, dari sudut pandang. Tentu saja itu. Jadi kemaslahatan umum yang kita utamakan gitu ya. Jika keputusan itu tentu saja tadi tidak bisa menyenangkan semua orang, tentu akan ada benturan kepentingan ya. Tetapi kemudian tadi
kita harus tegak lurus satu pada pedoman yang memang sudah dibuat di pesantren, nilai-nilai pesantren, falsafah pesantren, ya, dan kemudian baru kita melihat tadi itu mana yang lebih baik dari semuanya. Oke. Nah ini sudah cukup menjawab Ustadz. Jadi saya melihat kalau antum itu melihat ada suatu permasalahan dan harus diambil keputusan, berarti lebih melihat kepada mana yang lebih maslahat gitu ya. Betul, untuk keuntungan orang banyak, tentunya organisasi gitu. Terus yang kedua tadi kalau boleh menyimpulkan, jadi keputusan itu diambil berdasarkan regulasi peraturan yang sudah ditetapkan gitu satu. Itu menjadi dasar ya. Regulasi itu menjadi dasar keputusan. Setelah itu tentu kita akan mengkaji karena setiap permasalahan itu tentu punya sudut-sudut yang berbeda. Kalau kita misalkan kita tidak bisa misalkan berlaku kaku seperti apa yang ada pada titik tertentu, karena tadi melihat kemaslahatan dan kondisi pada saat itu. Bisa saja ada sedikit perbedaan, nah itu nanti jatuhnya pada kebijakan gitu ya. Tetapi yang paling utama adalah semuanya harus kembali kepada pedoman awal yang memang sudah ditetapkan, dan itulah sistem gitu. Maka menegakkan sistem yang memang sudah berlaku, dan dari situ nanti baru dikaji hal-hal yang mungkin muncul. Semakin besar sebuah permasalahan, tentu semakin dalam kita harus dan semakin hati-hati dalam melihat masalah itu gitu, sehingga kita tidak melakukan tindakan itu berdasarkan suka atau tidak suka, karena pedoman dasarnya adalah keadilan walaupun terhadap diri kita sendiri gitu ya. Jadi tidak selamanya dia juga mutlak pada yang memang sudah tertulis, karena nanti akan tentu melihat kondisi di lapangan. Oke, baik Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, nah selama Ustadz mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika, nah adakah tantangan yang dihadapi saat mengambil keputusan tersebut? Tentu setiap keputusan akan punya tantangannya sendiri-sendiri gitu ya. Banyak hal yang tentu saja, apalagi dalam satu kehidupan pesantren yang memang dia menjadi sebuah keluarga besar gitu ya, yang hubungannya sangat dekat, dia juga menjadi keluarga gitu ya. Maka disitulah tadi antara sistem pandangan objektif dan pandangan subjektif kita tentu saja akan beradu di situ. Kedekatan emosional kita sebagai kawan juga, relasi kita bahkan tetangga ya, itu tentu punya posisi yang lebih membuat posisi lebih sulit. Tetapi tadi sistem itulah yang menjaga semua itu. Oke, gitu. baik Ustaz. Nah selanjutnya pertanyaan terkait tentang, nah ada nggak Ustaz waktu-waktu khusus yang antum biasanya nyaman gitu ya ketika memutuskan sesuatu gitu? Iya, ketika kita mendapat satu masalah atau permasalahan yang harus kita pecahkan, tentu saja ada satu momen tertentu yang kita gunakan untuk berpikir ya, menganalisa gitu. Dan itu biasanya setiap permasalahan itu datang langsung kita bergerak untuk tadi paling tidak mencari informasi yang sebenarnya. Kalau dia ada dua pihak berarti tentu kita harus tabayun dulu, dan waktu itu ya kapan saja dibutuhkan, karena kita tidak boleh menunda apalagi untuk permasalahan-permasalahan yang dianggap sangat urgen gitu. Karena semakin kita membiarkan masalah itu, maka akan efeknya akan besar nanti, makin besar gitu. Karena itu langsung kita bergerak untuk mencari informasi dari berbagai macam
pihak atau bagian yang memang dibutuhkan. Jadi tidak membutuhkan waktu yang lama, dan setelah itu kita anggap sudah informasi ini sudah jelas, lalu tentu kita berkoordinasi, ini yang penting. Nah, ini pertanyaan saya selanjutnya nih Ustaz, kata kuncinya koordinasi. Mohon maaf dipotong sebentar Ustaz. Berarti antum berkoordinasi dengan selain diri sendiri gitu ya? Pasti. Nah, pasti. Nah, kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dalam mengambil keputusan tersebut? Iya, kalau ketika kita berkoordinasi dengan berbagai macam bagian terkait, maka itu menjadi tanggung jawab bersama. Itu tidak menjadikan kita merasa punya tanggung jawab sendiri. Ketika permasalahan itu digotong bersama, nah itulah kemudian dia menjadi lebih ringan. Karena bisa saja masalah itu sebenarnya ada yang lebih berwenang dalam hal itu. Kita harus tahu batasan kita sampai di mana. Nah, disitulah nanti kita lihat ketika sudah kita tahu batasan kita, dan misalkan tadi kita membutuhkan after what then who gitu ya. Setelah apa lalu siapa ini? Who's the real decision maker? Siapa yang sebenarnya yang memutuskan masalah itu? Maka kita akan langsung berhadapan dengan orang yang memang punya keputusan dan atau mengambil kebijakan. Misalkan di atas saya ada pimpinan, ya kita memberikan fakta-fakta kondisi yang ada, hasil rapat bersama, lalu kita bawa ke pimpinan, karena sebenarnya hal itu hanya bisa diputuskan oleh pimpinan. Tapi kalau misalkan bisa diputuskan oleh kita, ya tentu kita kemudian akan mengambil keputusan di situ. Jadi harus tahu wewenang masing-masing. Selanjutnya Ustaz, ini yang terakhir, pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang tadi sudah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ustadz petik dari pengalaman saat Ustadz mengambil keputusan dilema etika? Pertama, i'dilu, gitu ya. Walau ala anfusikum, berlaku adil walaupun terhadap diri sendiri, gitu. Ini yang paling penting, rasa keadilan. Rasa keadilan itu yang paling utama, bahwa seseorang diputuskan dia seperti apa, dia kemudian sadar bahwa memang itulah keputusan yang bijak, ya. Yang kedua tentu dia harus semua dilakukan dengan pikiran yang tenang. Dia tidak boleh terbawa oleh emosi dan sebagainya. Tidak boleh hanya mendengarkan kepada satu pihak, tapi juga mendengarkan kepada pihak yang lain. Yang ketiga, melihat secara holistik yang menyeluruh apa yang keputusan, jika keputusan itu kemudian diambil, apa pengaruhnya terhadap kondisi yang lebih besar yang saya sebut tadi sebagai sebuah kemaslahatan. Jadi itu hal-hal yang harus kita lihat, sehingga keputusan yang kita ambil itu wise, ya, menjadi bijak. Dan walaupun tidak, tentu saja sekali lagi tidak bisa memuaskan banyak orang, dan bukan tugas kita memuaskan banyak orang, tetapi yang paling utama adalah bahwa dia berjalan di atas rel-rel yang sudah ditetapkan. Nah, sehingga akhirnya keputusan itu menjadi sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan oleh pribadi maupun lembaga, karena memiliki dasar-dasar yang kuat dan sama sekali bukan atas dasar kepentingan pribadi. Oke, baik Ustadz, terima kasih atas sharing pengalamannya terkait bagaimana cara antum mengambil keputusan dalam dilema etika, gitu ya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya Ustadz. Mohon pamit Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Eka, mohon izin untuk mewawancarai. Di sini saya bertugas untuk bertanya tentang bagaimana Bapak proses mengambil keputusan. Nah, Ustadz Eka sendiri selama ini ketika menjadi kepala sekolah,
pernahkah Ustadz menemukan kasus di sekolah yang itu ada unsur dilema etika atau rujukan moral? Oke, sepertinya yang seperti itu sering terjadi. Kita ada nilai-nilai kepesantrenan yang harus tetap dijaga dan juga nilai-nilai administratif, nilai-nilai peningkatan kualitas yang terkadang itu didapatkan dari tempat lain. Nah, contoh yang pernah saya alami itu ketika harus ada perwakilan yang mengikuti rapat atau mengikuti sosialisasi tentang lomba FLS 2M, tapi ternyata di sini juga sedang ada pelaksanaan yang harus diawasi oleh si guru tersebut, si guru yang bertanggung jawab untuk hal tersebut. Memang ini salah satu dilema, memang yang harus diputuskan bagaimana baiknya. Itu yang pernah terjadi sih. Oke, jadi ketika Ustadz mau memutus ya perwakilan untuk menghadiri technical meeting gitu. Iya, orangnya orang yang sama gitu, orang yang sama yang mesti ada di sini gitu. Oh, oke, siap. Yang selanjutnya, nah selama ini bagaimana Ustadz menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus yang tadi Ustadz sebutkan ya, sama-sama memiliki kepentingan yang urgen gitu ya. Iya. Silakan. Yang pertama, kalau misalkan berhubungan dengan orang, itu saya akan coba berkoordinasi dengan yang lainnya, terutama dengan tim saya. Apakah ada yang bisa menghandle untuk mengerjakan di salah satu atau tidak? Ketika tidak ada yang bisa menghandle, maka akan dilihat mana yang lebih cenderung manfaatnya lebih banyak dan lebih sedikit madorotnya atau kerugiannya, kekurangannya. Nah, sehingga ketika kita ambil keputusan tidak banyak yang merasa dirugikan gitu. Walaupun keputusan apapun yang diambil tetap bakal ada manfaatnya gitu. Jadi melihat seberapa penting kehadiran guru tersebut ya. Ketika tidak ada yang bisa menggantikan. Tapi ketika ada yang menggantikan itu udah win-win solution semuanya. Win-win solution. Jadi kata kuncinya tadi win-win solution. Betul, ya. Di mana dua kegiatan itu berjalan. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ustadz lakukan selama memutuskan keputusan ini? Yang pasti ketika ingin melakukan keputusan, saya akan melihat lagi ke visi atau tujuan akhir dari suatu sekolah kita. Yang sederhana kita itu kalau berhubungannya dengan sekolah, kita punya kurikulum operasional satuan pendidikan KWSP. Nah, ketika hal-hal baik itu masih nyambung dengan KWSP, maka ikutkan yang itu. Tapi misalkan di luar KWSP itu seperti rencana dalam 1 tahun suatu sekolah gitu, baik berhubungan dengan secara akademik ataupun di luar akademik. Nah, sehingga yang pertama dilihat dulu ke sana. Kalau misalkan dilihat ke sana masih mentok, ternyata dua-duanya atau lebih dari 2 itu masih terkait dengan KWSP, maka saya akan berusaha berdiskusi dengan pihak-pihak terkait. Dengan hal ini kalau sekolah berarti dengan tim Wakasek dan juga dengan bisa jadi berkomunikasi juga dengan komite seperti itu. Komite Pak ya, komite guru. Iya, komite guru bisa, komite sekolah bisa. Kebetulan komite sekolah kita ada di lingkungan sini. Gitu. Oh gitu ya. Jadi yang menjadi pijakan kalau tidak salah saya mendengar merujuk kepada KOSP gitu ya, sebagai panduan. Nah selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Ustadz anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang efektif tadi istilahnya manfaat melihat ke manfaatnya mana yang lebih besar. Gitu. Jadi manfaat mana yang lebih besar, nah itu efektif menurut Ustadz ya. Nah selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau saya melihat yang pertama memang kepentingan masing-masing yang merasa itu memang lebih penting buat wilayah tersebut, buat bagian tersebut. Itu terkadang menjadi hal-hal yang membuat sulit untuk memutuskan. Karena balik lagi, terkadang dua
bagian ini sama-sama benar gitu. Nah, jadi ada dua bagian itu ya seringkali terjadi. Ada satu hal yang sering juga, yaitu ada beberapa di antara kita yang jiwa resistensinya tinggi untuk melakukan sesuatu yang baru itu susah gitu, selalu takut duluan. Nah, sehingga itu yang sering kali terjadi, istilahnya kalau bahasa anak sekarang parno duluan untuk melakukan sesuatu yang baru gitu. Padahal sesuatu yang baru ini kalau dicoba dulu insya Allah lebih mudah gitu. Itu yang sering terjadi selain dua tadi. Selanjutnya Ustadz, apakah Ustadz memiliki sebuah tata kelola gitu ya atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ustadz langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Bentuknya atau prosedurnya seperti apa yang Ustadz jalankan? Tergantung dari bobot masalahnya sebenarnya. Kalau misalkan bobot masalah itu dianggap ringan atau tidak menimbulkan dampak negatif yang banyak, saya bisa memutuskan langsung. Hanya saja kalau misalkan itu berdampaknya memang sangat berdampak besar, karena kita tinggal di suatu yayasan, biasanya yang paling saya lakukan adalah nyari waktu khusus untuk berkonsultasi dengan yayasan, gitu. Berkonsultasi dalam hal ini ketua yayasan, bagaimana, karena ketika yang hanya berhubungan dengan operasional sekolah itu saya bisa memutuskan langsung. Tapi kalau misalkan berhubungan dengan visi misi yayasan itu harus dikonsultasikan dengan yayasan. Memang biasanya harus ada waktu khusus. Oke, untuk kasus yang memang kebijakan itu diambil oleh kepala yayasan. Betul. Nah, selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ustadz dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang paling sering adalah rekan-rekan guru yang lebih senior itu menjadi membantu, karena beliau-beliau lebih berpengalaman. Beliau-beliau walaupun di sini hanya statusnya sebagai pengajar, tapi beliau-beliau secara usia, secara kematangan udah lebih senior dari saya, itu yang membantu saya. Pendukungnya itu senior dulu. Iya. Nah, selanjutnya, dari semua hal yang telah disampaikan nih dari A sampai Z, nah pembelajaran apa yang Ustadz petik dari pengalaman ketika Ustadz mengambil keputusan untuk kasus dilema etika? Iya, yang paling pasti sih ketika mengambil keputusan, kita jangan tergesa-gesa untuk mengambil keputusan. Usahakan mengambil keputusan dalam suasana tenang. Iya, karena ketika mengambil keputusan dalam suasana tenang dengan bahagia beda. Jangan sampai yang saya alami, jangan sampai mengambil keputusan dalam suasana bahagia dan dalam suasana tertekan. Maksudnya gimana tuh, Ustaz? Iya, karena logika nggak akan muncul ketika kita terlalu bahagia, dan logika nggak akan muncul ketika kita emosi. Malah logika itu sebagai laki-laki, logika itu muncul ketika dalam keadaan tenang. Tidak, ketika bahagia akan memihak pada orang yang memberikan kebahagiaan pada kita. Ketika kesal, kita akan memihak kepada yang orang tidak bikin kesal, gitu. Jadi harus dalam kondisi tenang, itu yang pertama. Yang kedua, siapkan waktu. Rata-rata laki-laki kebanyakan itu harus siapkan waktu untuk merenung, karena biasanya laki-laki itu mencari solusi dalam perenungannya, gitu. Beda karakter dengan perempuan, terkadang solusi didapatkan ketika sudah curhat pada siapa, tapi laki-laki harus diberikan waktu untuk merenung. Maka seringkali kita melihat beberapa orang, terutama laki-laki, ketika ada permasalahan, mereka berdiam diri dulu. Itu adalah sedang berkontemplasi, gitu. Berkontemplasi untuk mencari sebuah solusi. Ketika solusi dalam otak, dalam diri sendirinya sudah dirasa dicapai, baru akan ada waktunya untuk berbicara pada rekan-rekan terdekatnya untuk minta pendapat. Dari sana akan didapatkan sebuah keputusan yang lebih oke, gitu, lebih enak dan lebih memberikan manfaat pada yang lain, sehingga dampak negatifnya bisa dikurangi. Dampak negatifnya dikurangi. Jadi dua hal tadi, Ustaz, ya, dalam kondisi yang tenang, gitu, dan yang kedua tadi berkontemplasi. Berkontemplasi itu kata kuncinya. Oke, Ustaz, terima kasih banyak sudah menyediakan waktu. Mudah-mudahan apa yang saya wawancarakan ini terkait pengambilan keputusan kedepannya bisa menjadi role model untuk guru-guru yang lain ketika mengambil keputusan. Oke, terima kasih, Ustaz. Iya, sama-sama.